Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Man yaqra? Man yaqra? La, Syekh. Anta Syekh. Salam serta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang wajib untuk kita ikuti. Teladan karena melakukan seluruh kebaikan, dan wajib karena dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa perbuatan kelakuan amalan orang-orang kafir itu akan dicatat di mana? Nah, di dalam sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin, ulama berbeda pandangan di sana. Apa dia? Disebutkan, sebagian ulama menyebutkan di bawah bumi yang ketujuh. Bumi memiliki 7 lapisan, sebagaimana langit juga memiliki 7 tingkatan. 7 tingkatan. Maka catatan amalan orang-orang kafir ada di bawah tanah yang paling bawah. Ada di bawah tanah yang paling bawah. Nah, sebagian ahli tafsir merinci bahwa di bawah tanah itu dia dijepit, diapit dengan batu besar, diapit dengan batu besar. Nah, sebagian ahli tafsir menyebutkan sijjin
itu dalam neraka, di dalam neraka. Nah, kemudian wa ma adraka ma sijjin. Nah, wa ma adraka ma sijjin. Kalimat wa ma adraka itu adalah pertanyaan litta'zim. Apa dia litta'zim? Bahwasanya betul-betul mereka itu kitab mereka berada di dalam tempat yang hina. Mereka dicatat kemudian disimpan di tempat yang hina. Berbeda dengan kebalikannya orang-orang soleh nantinya. Maka dia adalah lafi illiyin, di atas apa? Yang mulia, di tempat yang mulia. Nah, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Dia adalah kitab catatan amal yang ditulis. Ini di sini disebutkan makhtum, sudah distempel. Maksudnya sekarang ini makhtum artinya sudah dicap bahwa dia adalah kitabnya orang kafir. Di mana tempatnya orang kafir? Di neraka. Di neraka. Nah, di neraka. Yang kemudian apa? Yang kemudian mereka sudah ditandai semua ini kitab-kitabnya, catatannya orang-orang kafir. Catatannya orang-orang kafir. Nah, marqum, sebagian ahli tafsir menyebutkan apa tadi? Marqum dicap, kitabun marqum, kitab yang dicatat. Sekarang beliau menyebutkan kitabun marqum adalah makhtum yang sudah distempel. Sudah distempel. Nah. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu. Yawma idzin lil mukazzibin. Kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Yang mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Nah, maka ini di antara keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Biasa kita sebutkan bahwa rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Tidaklah seseorang mengingkari semuanya baru dikatakan dia kafir. Tetapi satu saja dan dia ingkari dari rukun tersebut, maka dia bisa keluar dari Islam. Dia sudah cukup untuk mengeluarkannya diri dari Islam. Maka di antara keimanan kita terhadap rukun iman adalah keimanannya kita terhadap hal-hal yang gaib. Apa itu hal gaib? Di antaranya adalah hari pembalasan. Adanya hari pembalasan. Nah, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Semuanya itu mereka ingkari. Mereka ingkari apa? Mereka tidaklah mengingkarinya kecuali illa kullu mu'tadin asim. Kecuali orang yang melampaui batas, mutajawizul haddi. Yang senantiasa melampaui batas. Asim lagi pendosa. Lagi melampaui batas, lagi pendosa. Ini sudah satu rangkap. Bahwasanya apa? Setiap pendosa pasti melampaui batas. Setiap pendosa pasti melampaui batas. Dan semua orang yang melampaui batas pasti tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Makanya syariat kita itu adalah muntazim. Ada sudah diatur. Ini 3 kali saja zikirnya. Ini 4 kali bacanya zikirnya. Ini 7 kali, ini 10 kali dan seterusnya. Sudah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibatasi oleh syariat itu. Siapa yang lewat dari itu, maka pasti dia melampaui atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kecuali kalau lupa lain. Lupa adalah rufi al-kalam. Bahwasanya orang yang lupa itu akan tidak dicatat apa keburukannya kalau dia melakukan keburukan karena lupa. Nah, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah hari pembalasan itu didustakan kecuali orang yang melampaui batas. Asim sigo mubalagh dari asim, bahwa asim. Kalau sekedar melakukan dosa biasa dengan kalimat asim. Tapi kalau asim betul sering terus menerus melakukan dosa, itu makna sigo mubalagh. Terus menerus
mujrim. Apa dia? Pendosa. Wa idza tutla alaihim ayatuna, tatkala dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, disampaikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an, diberikan pencerahan kepada mereka, diberikan teguran kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat dari maksiat, atau diberikan semangat kepada mereka tentang kebaikan yang mereka lakukan. Karena yang namanya nasihat ada dua, harus terkandung di dalamnya dua perkara. Apa dia? Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang mereka terhadap kemungkaran. Tidak bisa disebut nasihat itu kalau hanya sekedar membuat orang senang dalam beramal, tapi tidak pernah melarang, menegur mereka. Tidak pernah melarang atau menegur mereka terhadap maksiat. Maka itu bukan nasihat namanya. Itu namanya igra, pelalaian. Itu namanya igra atau pelalaian. Nah, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Tatkala mereka dibacakan Al-Qur'an, dibacakan nasihat-nasihat dalam Al-Qur'an, dibacakan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, qala asatirul awwalin. Itu biasa, asatir, omong kosong. Apa dia di sini asatirul awwalin? Kisah-kisah dongeng orang dulu. Dongengnya orang-orang dahulu, kata mereka. Ini bahaya sebenarnya. Ini bahaya. Apa dia? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an kalamullah. Beda dengan orang-orang yang mazhab Asy'ariyah dalam hal akidah, mereka mengatakan apa dia? Itu bukan kalam Allah, tapi itu adalah isyarat Allah kepada Jibril, yang kemudian Jibril yang membahasakannya kemudian dibukukan dan disampaikan kepada kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian mereka tidak punya rincian dari tentang bagaimana cara mengetahui bahwa itulah keinginan Allah dengan bahasa Jibril. Kata para ulama, mereka tidak punya rincian bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah keinginan Allah yang sesuai sama dengan keinginan Allah dengan bahasa Jibril. Ada tak ketersambungannya? Kemudian kalau ada, bagaimana caranya kita mengetahui? Bukankah hal tersebut adalah hal yang gaib? Kita tidak bisa percaya kecuali dengan hadis. Kecuali dengan dalil, karena ini adalah perkara gaib. Bahwasanya Jibril betul-betul membahasakan isyarat Allah. Siapa yang mengabarkan hal tersebut? Padahal dia adalah hal yang gaib. Dipahami? Itu untuk ke mereka, kepada orang Asy'ariyah kemana? Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Tatkala dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka berkata apa? Bahwa itu adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Sebagian orang kafir apa dibilang? Itu adalah sihir. Itu adalah syair. Bayangkan orang jahiliyah menyebutnya penyakit, menyebutnya syair. Apa itu maksudnya syair? Bukan perkataan biasa, tetapi dia adalah perkataan yang luar biasa, yang dipilih oleh manusia dengan yang dipamerkan kepada orang-orang. Tidak sekedar mengatakan itu perkataan manusia, tapi dia mengambil kalimat itu adalah syair yang bisa menarik pikiran orang, membuat kita fokus apabila dibacakan. Makanya mereka syair, kemudian asatirul awwalin, kemudian apa lagi sihir. Kemudian sihir. Semua ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa bahasa mereka tentang Al-Quran menempatkan kepada kalimat yang paling indah, tentang bahasa yang paling indah. Tidak menempatkan dia adalah ucapan biasa. Dia mengucapkan adalah ucapan biasa. Dipahami? Namun kemudian orang yang menganggap bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, hakikatnya mereka menyelisihi daripada
Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan atau keyakinan bahwa firman Allah yang Allah turunkan itu melalui kitab-kitab sebelum Al-Quran, bukan hanya Al-Quran yang dikatakan bahwa bukan hanya saat Al-Quran diturunkan kemudian ada orang yang mengatakan itu bukan firman Allah. Sebelumnya juga dalam sebagian ulama menyebutkan sebelumnya juga Injil itu juga disebutkan bahwa dia bukan firman Allah. Tetapi mereka itu adalah Nasrani. Nah, berarti mereka punya sumber. Siapa dia? Sumbernya adalah orang-orang yang kafir terhadap Injil. Kafir terhadap Injil. Bisa dibaca apa kita Al-Khurasani. Nah. Qala asatirul awwalin, hikayatul lati sutirat qadiman. Itu adalah dongeng-dongeng yang sudah lama yang dicatat, yang sudah disebut-sebutkan. Nah, kalla tidak, sama sekali tidak. Nah, sama sekali tidak. Zajarah rada kalimatu rada wa zajar. Enggak begitu, bal rana, yang membuat mereka itu berdusta dengan kalimat-kalimatnya itu adalah balrana ala qulubihim. Apa dia? Karena hati mereka tertutup. Tertutup dengan apa? Dengan dosa. Dengan dosa. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka tertutup dikarenakan apa? Apa yang mereka lakukan dari maksiat itu. Sehingga maksiatnya bagaikan kasada, bagaikan karatan yang menutupi hatinya. Tidak bisa lagi berpikir secara cemerlang, tidak bisa lagi memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa lagi memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apa itu ran? Apa itu ran? Dia adalah dosa di atas dosa. Kata siapa? Kata Hasan Al-Basri. Dosa di atas dosa, dengannya hati menjadi tertutup. Dengannya hati menjadi tertutup. Makanya ketika seseorang melakukan dosa, kemudian melakukan dosa, sulit baginya untuk kembali ke awal, membuka lembaran hidupnya dengan kosong, tanpa melakukan dosa, sulit. Kenapa? Karena dosa itu menutupi. Dosa itu menghalangi seseorang. Dosa itu menghalangi seseorang dari berbuat baik. Dan dia adalah pemberat. Dan cukuplah kejahilan itu adalah sebagai pemberat kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sudah jahil, kemudian melakukan lagi dosa, dan ini biasanya seimbang. Biasanya seimbang, seiring. Orang yang jahil melakukan dosa mesti. Tetapi itu lebih ringan dibanding orang yang melakukan dosa dengan di atas ilmu, daripada orang yang melakukan dosa tanpa pengetahuannya, tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa. Itu adalah dosa, itu lebih ringan. Kalla innahum yawma idzin lamahjubun. Ya Allah. Benar sekali, haqqan, pasti. Innahum yawma idzin lamahjubun. Ini balasannya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Ini balasannya. Apa dia? Ran satu di dunia, ran di dunia. Kemudian di akhirat lamahjubun. Apa dia? Dia akan terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa saya bacakan sini, dua imam antara murid dengan gurunya menyebutkan tentang ini, tentang ayat ini. Kalla innahum yawma idz an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, lamma hajaba a'da'ahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki pembatas antara dirinya dengan makhluk tersebut,
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Tadi yang kita sudah sebutkan. Yang kita sudah sebutkan. Lamma hajaba a'da'u falam yarahu, dengan yang menjadikan penghalang antara dirinya dengan mereka, maka mereka pun tidak mampu untuk melihat Allah. Maka ini bisa dipahami bahwa berarti nantinya tajalla li awliya'ihi hatta yarahu. Allah berarti pemahaman terbaliknya bahwa Allah akan menampakkan dirinya, bisa dilihat sama siapa? Wali-walinya. Bisa dilihat sama wali-wali. Siapa itu yang mengatakan bahwa Allah Al-Qur'an adalah kalam Allah? Siapa di perkataannya siapa? Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala, lamma hajaba qauman bis-sufti. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang musuhnya, dengan kemarahan, dengan kebencian terhadap mereka, dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Dalla ala anna qauman yarawnahu birridha, menunjukkan bahwa ada di sana suatu kaum yang akan melihat oleh Allah, akan melihat kepada Allah dengan keridhaan, dengan keridhaan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa semua manusia juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, kafir atau mukmin. Tetapi mereka akan melihat sesuai dengan kadar keimanannya. Orang kafir tidak mungkin melihat Allah dengan penuh keridhaan. Tidak mungkin melihat Allah dengan penuh keceriaan. Tidak mungkin itu karena dosa. Dan demikian orang mukmin kebalikannya. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan diridhoi. Dalam keadaan ridha dan diridhoi. Di antara penyebab orang tidak mampu melihat Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi, apa dia? Mengingkari bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Siapa ini dari bilang? Antara murid dengan gurunya, Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalla innahum yawma idzin innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yang mereka itu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan kalam Allah, apa dia? Lamahjubun, akan terhalang dari melihat Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi. Dalam keadaan ridha dan diridhoi. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka ketiga. Lasalul jahim. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahim yang membakar. Summa yuqalu, azab keempat. Ini keempat. Summa yuqalu hadza alladzi kuntum bihi tukazzibun. Kemudian dikatakan mereka dengan perkataan yang konteksnya adalah penghinaan. Apa dia? Ya inilah yang kalian dulu mendustakannya. Apa dia? Bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah. Semua manusia mengagumi sesuatu apabila disandarkan kepada Allah. Apabila disandarkan kepada Allah. Namun kemudian untuk membalikkan banyak cara iblis sudah pengalaman, sehingga Al-Quran tidak menjadi mulia, yang kemudian akan melahirkan banyak konsekuensi di sana. Akan melahirkan banyak konsekuensi ketika seseorang itu menganggap meyakini bahwa Al-Quran bukan firman Allah, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbicara itu adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara itu adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. كلا حقا قال الشافعي رحمه الله كلا حقا إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمال المؤمنين وخير من الملائكة المؤمنين تقتيله وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش وما أدراك أعمالها ما علميون ما
ma kitabu ilmin huwa kitabul makhtum yashhaduna al-muqarrabun minal malaa'ikati yashhaduhul muqarrabun minal malaa'ikati innal abrara lafi na'im jannah alal araiki suhurun fil hijab as-sururu fil hijal. Nah, yanzuruna ma ra'u ta'rifuna fi wujuhihim nadratan na'im hijab ya Syekh. Bahjatut tana'umi wa husnihi. Bahjatut tana'umi wa husnihi. Nah, wa yusqawna min aina atita bi waw? Wa yusqawna mawjud wa yusqawna min rahiq al-khamrul khalisati min ad-danas laysa dinas min ad-danas makhtum ala inaiha la yafukku qadamu ghayruhu khatmahu ghayruhu khitamuhu misl ay akhiru syurbihi tafutu minha minhu ibatul misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun falyaghdhabu bilmubadarati ila ta'atillah. Nah, sunnah. Wa mizajuhu ma yumzaju bihi min tasnim fasara biqawli fussira biqawli aina panas. Nah, Al-Guru Bihamdihi Maqadiran Yashrabu minha al-muqarrabun minha Daman yashrabu ma'na Yaltarim Innal ladhina ajramu. Khalas. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan keadaan orang-orang kafir, maka dengan catatan-catatannya, catatan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala berpindah menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana amalan dan keadaan balasan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari awal Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah sampai saat ini, sampai di akhir Al-Qur'an surat An-Nas, senantiasa Allah Subhanahu wa taala membeberkan dua keadaan yang baik dan keadaan yang buruk, keadaan orang kafir dan keadaan orang-orang beriman. Dan ini adalah metode Al-Qur'an. Metode
Al-Quran dalam menyampaikan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyampaikan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang ingin memberikan nasihat, memberikan taklim kepada siapa saja, hendaknya dia menjadi rujukannya, menjadi tata caranya. Tata caranya adalah melalui Al-Quran. Dengannya dakwahnya, ta'alimnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Entah disebutkan dulu orang-orang kafirnya dan balasannya, amalan mereka di dunia, atau kemudian menjelaskan tentang amalan orang-orang beriman, keadaan orang-orang beriman di hari kemudian, atau kebalikannya. Karena kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dulu disebutkan, kemudian disebutkan surga, atau surga duluan disebutkan baru kemudian disebutkan apa? Neraka. Demikian juga dengan orang yang melakukan kebaikan. Apa dia? Kadang disebutkan dulu orang beriman, kemudian orang kafir. Nah, bagaimana amalannya, bagaimana balasannya, apa yang mereka perbuat di dunia. Maka saat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla. Kalla apa dia? Bahwasanya pasti inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan amal, kitabnya orang-orang yang berbuat baik. Al-amal, seluruh kebaikan yang dilakukan seorang mukmin, baik atau kecil atau besar, mukmin manusia dengan mukminnya orang kafir, orang jin, maka dia apa? Disebutkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut apa? Lafi 'illiyin. Lafi 'illiyin. Berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi. Nah, kalimat abrar di sini kitab a'malil mu'minin as-sadiqin fi a'mali fi imanihi, yaitu kitabul abrar. Kitab al-abrar adalah sebuah catatan amalan bagi orang-orang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Siapa itu orang mukmin jujur? Orang yang meyakini keyakinannya melahirkan amalan. Siapa itu orang mukmin yang jujur? Adalah orang yang keimanannya melahirkan amalan. Iman terhadap, dia beriman terhadap apa? Beriman terhadap surga. Maka apa yang harus dia lahirkan? Apa yang harus dia lakukan? Melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dia beriman adanya neraka, maka dia harus melakukan atau menghindari seluruh amalan yang bisa menjauhkannya dari neraka. Nah, menjauhkannya dari neraka. Maka ini adalah orang yang apa? Jujur dalam keimanannya, jujur dalam keimanannya. Tidak sekedar kata-kata atau tidak sekedar keyakinannya ada dalam hati, tapi tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan dalam apa? Perbuatan. Maka ini adalah keimanan yang mandul, keimanan yang mandul. Keimanan itu akan berbuah, akan memberikan kebaikan pada orangnya, pada sahibnya, adalah keimanan yang melahirkan apa? Yang melahirkan amalan. Apapun dia keimanan kita. Kita beriman kepada apa? Kepada malaikat. Kita tentunya melahirkan namanya rasa muraqabah. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Maka kita akan melahirkan suatu amalan yang menunjukkan bahwa kita beriman hal tersebut. Mengamalkan apa amalan tentang hal-hal yang gaib itu. Allah mengancam bagi orang-orang yang mengancam dengan neraka. Neraka bagi kita saat ini adalah gaib. Maka ketika seorang meyakini bahwa neraka di sana ada, maka dia harus menjauhi yang namanya maksiat. Menjauhi maksiat. Kita ulang bahwa keimanan yang jujur itu adalah keimanan yang melahirkan amalan. Keimanan yang melahirkan amalan, tidak sekedar dengan kata-kata bahwa saya beriman, atau tidak sekedar sebuah pengetahuan dalam hatinya bahwa saya meyakini bahwa di sana ada hal yang gaib, ada malaikat, ada ini, namun tidak membuahkan amalan. Amalan inilah yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan inilah pemancing untuk datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun luasnya keilmuan kita, berapapun kitab yang kita baca, dari kitab-kitab para ulama yang kita hafal dari hadis Rasulullah SAW, namun tidak membuahkan amal,
maka iman kita itu tidak bisa mendatangkan, atau ilmu itu tidak bisa mendatangkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, al-ilmu huwal amal. Al-ilmu huwa al-amal. Sebagian ulama al-ilmu huwal khasyah. Sama. Ya, rasa takut itu adalah amalan, hasil daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata lafi illiyin, dia adalah kitabun jami'un li a'malil khair minal malaikati wa mu'mini as-saqalain. Dia adalah kitab yang mencakup seluruh amalan kebaikan. Catatan malaikat yang mencakup di dalamnya, ditulis di dalamnya adalah seluruh jenis kebaikan besar atau kecil. Kebaikan antara diri seorang hamba dengan Rabb-nya, kebaikan antara diri seorang hamba dengan sesama, itu juga kebaikan. Nah, bukan, dan kebaikan ini tidak hanya mencakup dalam hal seperti apa yang sedekah dan seterusnya yang biasa kita sebutkan dalam kajian yang lain. Apa dia? Seperti sedekah, baru kita mendapatkan pahala, baru kita beribadah, antara melakukan sebuah ibadah yang kaitannya antara diri kita dengan sesama makhluk. Bahkan dalam bisnis pun yang dengannya kita berniat untuk memperoleh apa? Memperoleh keuntungan duniawi, hakikatnya kita juga sedang beribadah kepada Allah. Hakikatnya kita juga sedang beribadah, karena di sana ada aturan Allah yang harus kita, yang harus menjadi rambu-rambu di dalam bisnis kita. Dalam utang piutang juga harus ada rambu-rambu dari syariatnya. Ya, demikian. Nah, sebagian ulama menyebutkan, kata beliau, waqila huwa makan fis sama'i as-sabi'ati tahta al-'arsy. Lafi illiyin, sesungguhnya catatan amalan bagi orang-orang mukmin itu lafi illiyin. Lafi illiyin berada di mana? Berada di atas langit yang ketujuh, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini apa dia? Mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Nah, wa ma adraka ma a'lamaka ma illiyun. Apa yang kamu tahu tentang illiyun? Kitabul illiyah ma illiyun huwa kitabun marqum. Dia adalah catatan juga yang sudah distempel, bahwa ini adalah catatan amalan orang beriman yang sudah distempel. Yashhaduhul muqarrabun. Perhatikan kalimat yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat. Ini balasan berikutnya. Yang pertama, inna kitabal abrari lafi illiyin, ditempatkan catatannya di mana dia? Lafi illiyin, di atas langit. Kemudian apa? Kitabun marqum, distempel. Tentunya ini distempel berbeda dengan stempel yang tadi orang kafir. Distempel di sini konteksnya baik, pujian. Pujian. Kalau tadi konteksnya adalah celaan. Sekarang balasan berikutnya bagi orang yang beriman kepada Allah adalah yashhadul muqarrabun, dipersaksikan oleh oleh para malaikat, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat, dipersaksikan. Demikianlah keadaan orang beriman. Diperlihatkan, dipamerkan bahwa inilah kaumku, umatku atau hambaku yang beriman. Catatannya bagus, disaksikan oleh para ulama, para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Perhatikan orang kafir tadi, tidak ada dia disaksikan, karena malaikat tidak mau menyaksikannya juga, jijik dengan mereka. Yang kemudian karena memang dosa itu menjijikkan sebenarnya. Dosa itu adalah menjijikkan. Kalau tidak salah, Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutnya, seandainya kalian melihat dosaku, maka kalian tidak akan bisa duduk dengan saya. Dengan saya, karena bau busuknya. Busuknya dan jeleknya yang namanya dosa. Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berbuat baik, yang keimanannya itu betul-betul yang jujur dalam keimanan, apa dia? Lafi na'im, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam kenikmatan Allah. Alal araiki, bagaimana keadaannya di dalam surga? Bayangkan, dirinci
Bagaimana keadaannya di dalam surga? Nah, alal araiki yanzurun, mereka berduduk di atas dipan-dipan, berada di atas sofa-sofa mereka, araik, arika, sofa. Nah, dipan-dipan mereka yanzurun, memandang. Nah, memandang apa? Tentunya memandang keindahan surga Allah, memandang pada seluruh kenikmatan yang ada dalam surga. Nah, dan juga memandang apa? Untuk menambah di antara bentuk tambahan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan kenikmatan bagi orang penghuni surga adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memperlihatkan kepada mereka tentang kenikmatan dalam surga, tetapi mereka juga diperlihatkan tentang keadaan orang neraka, sehingga mereka semakin bersyukur, semakin berbahagia, semakin bersyukur dan semakin berbahagia. Ya, itu tambahan, itu adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga Allah. Demikian juga ahli neraka, untuk semakin sengsaranya mereka tidak hanya melihat keadaan di antara mereka yang ada di dalam neraka, tetapi mereka juga diperlihatkan kenikmatannya orang-orang yang ada di dalam surga, sehingga mereka semakin merasakan apa? Kesengsaraan di dalam neraka. Makanya dalam surat Al-A'raf disebutkan bahwa penghuni neraka minta air kemana? Kepada penghuni surga. Penghuni neraka minta air kepada penghuni surga. Namun kemudian apa? Maksudnya kalau minta berarti dia tahu, dia lihat, dia pahami, dia tahu, dia lihat, dan seterusnya banyak di sana maksudnya. Kemudian apa? Kemudian orang penghuni surga apa dia bilang? Dia tidak bilang, mereka tidak mengatakan saya tidak mau kasih. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya apa dia bilang? Walakin harramaha 'ala al-kafirin. Tetapi Allah mengharamkan, artinya apa? Mereka tahu bahwa ada air dan mereka keadaannya adalah haus. Namun kemudian saya tidak mau kasih antum. Bahasa sederhananya untuk bisa dipahami bahwa ketika kita butuh sama teman, ketika kita butuh sama teman, dia juga dia nikmati dan lebih dan bisa memberi. Kita tahu dia bisa. Kemudian kita minta airnya, namun tidak ada, tapi saya tidak mau kasih. Berbeda rasanya kalau dibilang apa anak tidak punya. Mungkin kita kecewa, tapi kecewanya tidak seberapa dibanding kalau saya bilang ada, tapi saya tidak mau kasih antum. Ada, tapi saya tidak mau kasih antum. Itu di antara model kesengsaraan orang-orang penghuni surga, dan di antara bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin, orang yang penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Ya, tidak sekedar melihat kenikmatan yang ada dalam surga, tapi juga diperlihatkan tentang keadaan ahli neraka, supaya dia betul-betul merasakan kenikmatan, betul-betul kita ini berada dalam nikmat. Dipahami? Karena yang banyak orang merasa sengsara dengan keadaannya karena dia tidak melihat orang di dunia ini. Kebanyakan orang yang tidak merasakan kebahagiaan dengan keadaannya dikarenakan dia tidak pernah menengok orang yang lebih jelek, lebih buruk keadaannya. Dipahami? Maka itu yang membuat orang gelisah biasanya. Coba makanya Rasulullah SAW unzur ila kalimatnya dalam hadis bahwa lihatlah keadaan orang-orang fakir, orang-orang miskin di bawahmu itu. Niscaya engkau akan berbahagia dengan keadaan itu. Tapi kalau dalam ibadah kita disuruh melihat para ulama ahli ibadah, supaya mendatangkan kebahagiaan. Dipahami tak kalimat? Kebanyakan orang tidak sabar, sengsara dalam kehidupannya karena dia tidak mengetahui penderitaan orang lain. Bahwasanya boleh saja mereka lebih menderita daripada diri saya. Makanya kalau mau antum atau di antara hal yang bisa mengurangi kesengsaraan antum dengan keadaan seseorang, keadaan kita, pokoknya kita kurang uang, serba kekurangan. Maka jangan antum melihat kekurangan antum. Perhatikan orang yang lebih kurang daripada antum. Niscaya antum akan berkurang sedikit kesengsaraannya. Tapi kalau melihat kekurangan duniawi kita dengan orang yang lebih kaya, insya Allah lebih sengsara itu. Akan menambah kesengsaraan. Tapi kalau dalam hal ibadah kita diperintahkan melihat kepada ahli ibadah, para anbiya, orang-orang saleh, orang-orang saleh, supaya kita bisa berpacu di dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Nah, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.